Assalamualaikum Sobat Ilah, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Naik haji dengan berjalan kaki, sebuah perjalanan yang luar biasa atau hanya sekedar sensasi digital. Fenomena ini ramai diperbincangkan di Indonesia. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk ibadah tertinggi. Ada pula yang menganggap sebagai tindakan yang tidak rasional. Tapi apakah benar ini bagian dari spirit Islam atau hanya strategi popularitas, atau bahkan ini adalah sebuah kebodohan umat Islam dalam menjalankan ibadahnya? Mari kita bahas. Tradisi berjalan kaki menuju Mekah atau naik haji ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru di dalam dunia Islam. Di masa lalu, ketika transportasi belum maju seperti sekarang, para penziarah dari berbagai belahan dunia memang menempuh perjalanan haji ini dengan menggunakan kaki atau menggunakan hewan tunggangan. Pada abad pertengahan, para ulama, para sufi dari berbagai penjuru dunia itu berjalan kaki ketika menuju Mekah. Yang paling terkenal yaitu kisah Ibnu Battuta pada abad ke-14. Beliau menempuh perjalanan selama bertahun-tahun dari Maroko menuju ke Mekah. Ketika ada juga pada waktu era kolonial di Indonesia, pada waktu era kolonial Belanda, beberapa jemaah haji dari Nusantara harus menempuh perjalanan yang berbulan-bulan naik kapal layar dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya, di zaman sekarang yang penuh dengan kecanggihan teknologi, pesawat terbang setiap detiknya, bahkan ada untuk terbang ke Saudi Arabia. Dengan kemudahan transportasi udara, kenapa masih ada orang-orang yang memilih berjalan kaki dalam menuju ke Mekah ini? Apakah ini hanya sebuah trik untuk menjadi terkenal di dalam media sosial, atau memang ini benar-benar murni suatu perjalanan suci menuju ke Mekah? Di dalam agama Islam, haji adalah sebuah ibadah yang diwajibkan bagi setiap umat Islam, bagi seorang muslim yang mampu. Mampu di sini tidak hanya soal finansial sebetulnya, tetapi juga kesiapan fisik dan keamanan di dalam perjalanan itu sendiri. Rasulullah sendiri tidak pernah mewajibkan umatnya untuk berjalan kaki menuju ke Mekah. Beberapa ulama juga menyatakan bahwa haji dengan berjalan kaki ini bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Islam tidak pernah mengajarkan suatu ibadah yang menyulitkan bagi umatnya. Sebagian pakar sosial juga melihat fenomena ini adalah sebagai bentuk eskapisme atau suatu pelarian dari realitas kehidupan sehari-hari. Fenomena haji yang dilakukan oleh sebagian umat Islam yang ada di Indonesia yang menggunakan jalan kaki ini, perjalanannya dengan jalan kaki ini, menurut sebagian pakar sosial itu hanya sebuah eskapisme saja, yaitu sebuah pelarian dari realitas sehari-hari. Sebaliknya, di Islam sendiri itu justru sangat mempermudah untuk melakukan sebuah ibadah, bukan menyulitkan. Pertanyaannya, apakah
orang yang melakukan perjalanan kaki menuju ke Mekah ribuan kilometer termasuk sebuah ibadah yang dianjurkan? Tentu saja tidak. Kalau kita melihat dari apa yang saya jelaskan di atas, Islam itu sangat tidak menyulitkan umatnya dalam melakukan sebuah ibadah. Atau justru ini sebuah bentuk penyiksaan diri yang tidak relevan dengan semangat ajaran Islam. Ya, ini mungkin sebuah bentuk penyiksaan aja, atau sebuah cara seseorang untuk mencari popularitas, atau seperti sebagian pengamatan dari pakar sosial tadi, yaitu sebuah eskapisme, yaitu sebuah fenomena pelarian dari realitas sehari-hari, yang dimana kita tahu bahwasannya terutama di Indonesia yang baru-baru ini viral dengan istilah hashtag kabur aja dulu. Nah, di situ kemungkinan besar ada sebuah bentuk eskapisme di dalam masyarakat itu sendiri. Pergi dari realitas, pergi dari kehidupan yang nyata yang ada di Indonesia ini. Di era digital, segala sesuatu bisa menjadi sebuah konten. Naik haji dengan berjalan kaki ini tentu bukan sekedar perjalanan fisik saja. Tetapi kalau menurut saya pribadi ini juga sebuah perjalanan media. Tidak jarang orang-orang yang melakukan hal ini, orang-orang yang melakukan perjalanan haji dengan jalan kaki ini, kemudian mendokumentasikan perjalanannya di berbagai macam media sosial. Sehingga dengan cara mendokumentasikan, dengan cara live di dalam perjalanan, live TikTok terutama di dalam perjalanannya ini, orang-orang yang melaksanakan perjalanan haji dengan jalan kaki ini banyak mendapat pengikut, bahkan donasi dari netizen. Di era media sosial, semakin banyak individu atau oknum-oknum tertentu yang menjadikan konten berbasis agama sebagai alat untuk menarik perhatian dengan keuntungan finansial. Seperti tren haji dengan jalan kaki sambil live streaming ini bisa menjadi salah satu contoh bagaimana ibadah yang seharusnya dilakukan dengan penuh keikhlasan, yang seharusnya dilakukan dengan penuh kekhusyuan, tapi kini dijadikan sebuah alat untuk membangun popularitas, dijadikan sebuah alat hanya untuk meraup keuntungan semata dari mendapat itu tadi donasi atau pengikut yang banyak. Selain itu, kalau kita lihat tren naik haji dengan berjalan kaki ini ada resiko bahwa tren ini akan berkembang menjadi perlombaan spiritualitas. Spiritualitas di mana? Ya jelas tentu di media sosial, di mana kemungkinan semakin ekstrim dan sulit sebuah ibadah dilakukan, maka semakin besar pula atensi dan dukungan finansial yang akan diperoleh. Dan ini akan sangat mengurangi kesakralan sebuah ibadah itu sendiri. Karena ya itu tadi, ibadah hanya dilakukan hanya sekedar untuk membangun popularitas, dan ibadah itu hanya sekedar digunakan untuk meraup keuntungan semata saja. Dengan naiknya tren seperti itu, maka ada kemungkinan besar bahwasanya akan muncul tren ketika para netizen itu memberikan challenge atau memberikan sebuah memberikan sebuah tantangan dalam melaksanakan sebuah peribadahan yang lebih ekstrim, sehingga seseorang tersebut akan melakukan tangan-tangan tersebut hanya untuk meraup keuntungan pribadi, hanya untuk
meraup atensi publik yang lebih besar. Seperti ya perjalanan haji dilakukan dengan cara jalan kaki ini. Menurut saya ya hanya mencari popularitas saja, bukan berasal dari hati nurani saja. Ada sebuah pertanyaan lagi, apakah ini bentuk sebuah ibadah yang tulus? Kalau menurut saya pribadi tentu ini bukan sebuah bentuk ibadah yang tulus. Karena apa? Ya karena orang-orang yang melaksanakan ibadah dengan cara berjalan kaki ini, itu dengan sengaja dia itu menyebarkan di berbagai macam platform media. Nah, dari sini saja kita bisa menilai bahwasanya apa yang dilakukan orang tersebut itu membutuhkan pengakuan khalayak umum bahwasanya mereka sudah melaksanakan sesuatu yang sangat ekstrim di dalam suatu ibadah. Dan dari sini saya menilai itu keikhlasan atau ketulusan dalam beribadah itu sangat kurang sekali. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, atau ada unsur sensasi dan monetisasi di baliknya. Nah, kesimpulannya ke situ. Pasti seseorang yang melakukan sesuatu hal yang ekstrim, seorang yang melakukan sesuatu yang di luar nalar logika manusia, dan itu tujuannya disebarkan di berbagai macam platform media sosial, tentu ujungnya tujuannya yaitu monetisasi di baliknya, atau hanya mencari sensasi saja. Karena menurut saya pribadi, seharusnya ada cara lain dalam melaksanakan ibadah haji ini yang lebih rasional, yang lebih aman untuk menunjukkan keimanan tanpa harus mengorbankan diri secara berlebihan. Karena sudah saya jelaskan di depan tadi, pada dasarnya Islam itu tidak menyulitkan umatnya dalam melaksanakan ibadah. Terkhusus di dalam ibadah haji ini, kewajiban seseorang itu untuk melakukan ibadah haji ini yaitu seseorang yang mampu, dan mampu itu bukan hanya karena finansial saja, tapi juga fisik, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, adanya tren naik haji dengan berjalan kaki ini tentunya ya itu seseorang yang memaksakan kehendak, karena sudah sangat jelas rintangan yang akan dilaluinya, terutama masalah fisik. Fisik manusia itu sangat terbatas sekali, dan ini mencoba akan menempuh jalur beribuan kilometer dengan jalan kaki dari Indonesia sampai ke Mekah. Nah, itu sudah sangat tidak memenuhi syarat utama naik haji itu sendiri, yaitu dikatakan mampu. Belum lagi nanti masalah masuk negara lain menggunakan visa apa, dan lain sebagainya. Itu juga akan menjadi sebuah masalah. Yaitu bukti bahwasanya orang yang melakukan ibadah haji dengan berjalan kaki ini itu hanya memaksakan diri, tetapi bukan didasarkan pada kemampuan diri sendiri. Padahal syarat utama dari ibadah haji itu sendiri orangnya harus mampu. Oke Sobat Ilah, sebetulnya dari sebuah kesimpulan yang saya jelaskan tadi, sebetulnya semua itu kembali pada niat dan tujuan masing-masing. Apakah naik haji dengan berjalan kaki ini adalah sebuah bentuk ibadah murni, atau banyak unsur sensasinya? Biarkan data dan fakta dan niat masing-masing yang menjawabnya. Yang jelas, secara basic, ajaran Islam tidak mengajarkan kepada hambanya di dalam melaksanakan ibadah itu tidak menyulitkan hambanya. Dan secara basic yang jelas, agama Islam itu mengajarkan keseimbangan antara niat, usaha, dan akal sehat. Oke Sobat Ilah, tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar. Apakah fenomena naik haji dengan berjalan kaki yang ada di Indonesia ini menjadi sebuah inspiratif, atau justru sebuah perilaku seseorang yang berlebihan dalam melakukan beribadah, atau bahkan ini sebuah kebodohan umat dalam melaksanakan ritual keagamaannya? Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.